Simposium 7 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Nurmiati Amir, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Nurmiati, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Khairul Ihsan Lubis. Baik, pada simposium 7 ini dengan topik kesehatan jiwa mendukung program pemerintah untuk mengatasi sindrom kardiometabolik. Baik, pembicara pertama adalah Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dengan subtopik yaitu kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam memotong rantai sebab dan akibat masalah sindrom kardiometabolik. Baik, pada kesempatan ini kita bisa melihat kurikulum vitae dari Dr. Azimatul Karimah. Jadi Dr. Azimatul Karimah saat ini bekerja di rumah sakit. Beliau sekarang, saya baca dari awal ya, jadi di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, Surabaya, dari selesai dari pendidikan dokternya 2002. Saat ini juga bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Dr. Azimatul Karimah sangat tertarik dengan psikiatri biologi dan sudah banyak berbicara di berbagai simposium. Tidak usah berpanjang lebar barangkali, saya persilahkan kepada Dr. Azimatul Karimah. Waktu Anda untuk presentasi sekitar 15-20 menit. Silakan, Dr. Azimatul Karimah. Baik, terima kasih Dr. Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senior sejawat, guru-guru besar, dan teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mempercayakan untuk kami menyampaikan topik tentang kesehatan jiwa dan bagaimana kesehatan jiwa ini akan berpengaruh besar terhadap sindroma kardiovaskular. Ini adalah topik yang dimintakan kepada saya. Saya mohon izin slide share terlebih dahulu. Baik, seperti kita ketahui bahwa sindroma kardiometabolik ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari, dan kita tahu bahwa penyakit-penyakit kardiovaskular maupun kardiometabolik ini akan menjadi penyakit-penyakit degeneratif yang akan memberikan penurunan kualitas hidup untuk semua masyarakat di dunia ya, termasuk di Indonesia. Untuk itu saya memulai dari beberapa data yang saya dapatkan dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2018. Kalau kita lihat di sini bahwa angka kejadian prevalensi stroke ya pada masyarakat Indonesia dibandingkan pada tahun 2013 trennya adalah meningkat. Jadi kalau kita lihat tahun 2013 dibandingkan 2018 trennya meningkat untuk penyakit stroke. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Data yang didapatkan pada riset yang sama mengatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus dari pemeriksaan darah pada populasi yang berumur 15 tahun ke atas ya, data tahun 2013 dan 2018 tentunya ini kita lihat ada kenaikan. Dan kita menyadari bahwa selama pandemik ini, tanpa kita sadari bahwa pola makan kita jadi lebih, boleh dibilang lebih kacau. Mungkin kita lihat dari orang-orang terdekat kita ya, berat badan meningkat, lingkar perut meningkat, dan kita merasakan dalam 2 tahun terakhir ini, pola hidup kita jadi tidak seperti sebelum pandemik. Dan tentunya ini juga akan menjadi sebuah concern atau keprihatinan kita, agar kita mempertimbangkan bahwa trennya mungkin nanti tahun 2022 atau 2023 kalau kita mau lakukan penelitian epidemiologi, kemungkinan kita bisa memprediksi bahwa ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian di sini juga ada data prevalensi hipertensi menurut diagnosis dokter. Dan kita lihat di sini dari waktu ke waktu trennya juga meningkat. Kemudian penyakit yang lain yang terkait dengan kardiometabolik adalah obesitas. Obesitas ini tampaknya akan semakin tampak wajar ya kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita dengan berat badan berlebih atau sudah cenderung obes. Ini adalah data perbandingan tahun 2007, 2013, sampai 2018. Kemudian termasuk juga obesitas sentral, ini rasanya kaum dokter atau kaum tenaga kesehatan ini juga harus berhati-hati ya, karena kecenderungannya kita sudah mulai seperti ini. Ini juga sebagai teguran untuk saya sendiri ya, bahwa pola makan kita selama pandemik ini kita akan cenderung makan-makan dengan kadar karbohidrat yang tinggi, dengan kadar lemak yang tinggi, kadar gula yang tinggi, seperti itu. Lalu, apa hubungannya dengan kesehatan jiwa? Saya mengutip 2 definisi kesehatan jiwa dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 dan dari WHO. Kalau kita lihat, definisinya hampir sama. Bahwa kesehatan jiwa ini adalah sebuah status atau kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga seorang individu tersebut menyadari kemampuan dirinya, dapat mengatasi tekanan-tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan menurut WHO, saya kutip dari laman WHO tadi malam, yaitu tahun 2022, mental health is state of well-being, in which individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Jadi boleh dibilang bahwa definisi yang diusung oleh Kementerian Kesehatan dari Undang-Undang dan WHO ini sebetulnya mirip. Kita melihat bahwa kondisi kesehatan jiwa ini akan selalu dinamis. Selalu dinamis tergantung apa yang akan kita hadapi. Tergantung apa yang pernah kita hadapi atau kita alami di masa lalu. Di mana target untuk mencapai sebuah kondisi well-being atau kondisi baik-baik saja ya, adalah kondisi di mana kita mampu mengatasi atau mampu mengcoping stres-stres normal kehidupan. Dan boleh dibilang dalam 2 tahun terakhir ini, hampir semua orang di Indonesia maupun di dunia mengalami stres akibat pandemik. Jadi bukan masalah pandemiknya, tapi bagaimana kita melakukan coping, sebuah proses untuk mengatasi, proses untuk bisa berfungsi dalam kondisi situasi stres ini. Dan bagaimana kita bisa produktif dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan kontribusi kita kepada komunitas ini juga menjadi indikator-indikator kita bahwa kita ini adalah seorang yang mengalami sehat jiwa. Tantangan kita tentunya adalah stres hari-hari atau stres. Atau orang mengatakan distres, atau orang mengatakan stres psikologis, apapun bentuknya seperti itu. Sebetulnya bagaimana sih kaitan psychological stress atau stres psikologis ini terhadap stres seluler gitu. Sejauh ini kita tampaknya punya pandangan dikotomis bahwa psikologi sendiri, fisik itu sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya secara biomolekuler bahwa psychological stress ini sangat erat hubungannya dengan cellular stress atau physical stress. Atau kalau kita lihat di sini sebetulnya pada kondisi kita mengalami psychological stress ada 3 mekanisme yang akan mempengaruhi stres seluler. Yang saat ini menurut saya sedang booming ya, banyak sekali penelitian yang terkait dengan stres dan penyakit-penyakit inflamasi termasuk COVID itu sendiri. Bahwa dalam kondisi stres psikologis dan dengan aktivitas dari HPA aksis, maka sel-sel kita, sel-sel glia dan sel penyangga lainnya itu akan mengalami dipicu untuk menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi. Jadi sitokin-sitokin proinflamasi ini yang beredar di sistemik kita, di dalam sel kita, dalam pembuluh darah kita ini kemudian akan, menurut saya muaranya ada di sini. Ada di reaktif oksigen spesies. Kemudian pada jalur kedua ketika kita mengalami stres, kita mengalami hiperdopaminergic,
Hiperdopaminergic tidak hanya di otak kita, tapi ada di organ-organ yang lain. Seperti kita tahu bahwa jantung dan kardiovaskuler itu sangat dipengaruhi oleh hormon dopamin. Kemudian mekanisme yang lain adalah bahwa kondisi stres ini akan mempengaruhi kondisi ion-ion pada reseptor glutamat atau reseptor NMDA, di mana ion-ion ini nanti akan menghasilkan reflux ion-ion ke dalam sel dan akan menghasilkan nitric oxide, di mana ujung-ujungnya adalah kondisi apoptosis dan kerusakan sel. Tiga mekanisme ini bermuara pada reaktif oksigen spesies, di mana reaktif oksigen spesies ini nanti yang akan menghasilkan oxidative stress. Jadi kalau di sini ada psychological stress, dalam level seluler dinamakan oxidative stress. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya ini adalah sebuah kelanjutan dari psychological stress. Jadi boleh dikatakan bahwa stres psikologis, stres emosional, stres mental, dan lain sebagainya itu sangat erat hubungannya dengan stres seluler. Lalu apa yang terjadi pada stres seluler? Kondisi stres oksidatif ini akan direspon oleh endoplasmic reticulum. Mungkin kalau kita flashback kembali dengan mata kuliah histologi atau histopatologi gitu ya, kita ingat bahwa retikulum endoplasmik ini adalah sebuah organ di dalam sel yang menghasilkan protein-protein. Baik itu protein-protein yang nantinya akan membuat metabolisme sel itu jadi baik atau membuat metabolisme sel ini jadi kurang baik. Dan ketika dia mengalami stres oksidatif, maka endoplasmic reticulum ini juga akan mengalami stres. Dengan mekanisme-mekanisme dan menghasilkan protein-protein tertentu, maka ini akan direspon oleh berbagai macam sel di tubuh kita dan akan menghasilkan mekanisme-mekanisme atau menghasilkan simptom-simptom yang berbeda. Kita akan membahas satu persatu ya. Menurut saya mungkin teman sejawat dari penyakit dalam, teman sejawat kardiologi, atau teman sejawat dari endokrinologi mungkin akan menjelaskan ini dengan cara yang lebih baik, dengan lebih sophisticated dibandingkan saya. Tapi saya mencoba bahwa peran oksidatif stres ini nantinya yang akan menjadikan simptom-simptom kardiometabolik ini berkembang. Kalau kita lihat di sini bagaimana hubungan oksidatif stres terhadap obesitas dan penyakit kardiometabolik. Mekanismenya adalah selain dari mekanisme inflamasi yang tadi saya sampaikan, ini juga akan memberikan dampak pada disfungsi endotelial sel. Jadi bisa dibayangkan kalau sel-sel endotelial kita ini berfungsi kurang baik, tentu saja ini akan menjadikan kondisi fisiologis ini menjadi bergeser menjadi sebuah patologis. Dengan manifestasi insulin resistance, diabetes mellitus atau aterosklerosis. Pada jurnal yang lain saya temukan bahwa mekanisme oksidatif stres ini tidak hanya berjalan secara protein saja, tapi secara ionik ya. Jadi sangat bergantung dengan ion-ion yang berhubungan dengan sel itu. Pada kondisi oksidatif stres ini akan menghasilkan injury dari sel endotelial, ya, di mana ini akan menurunkan nitric oxide pada sel kita dan menurunkan aliran darah, sehingga akan menurunkan selular glucose uptake. Selular glucose uptake ini yang kemudian akan memberikan manifestasi dalam bentuk insulin resisten. Namun selain itu, dari jalur protein juga akan berjalan bahwa dalam kondisi oksidatif stres ini meningkat, maka peningkatan hepatic glucose input ini juga akan makin tinggi. Sehingga kita bisa lihat bahwa kadar gula dalam darah juga meningkat, sedangkan uptake dari seluler menurun. Kondisi yang demikian ini yang akan menghasilkan penyakit diabetes mellitus. Lalu bagaimana peran oksidatif stres ini terhadap hipertensi? Dengan adanya mekanisme endotelial dysfunction ini, tentu saja ini akan berdampak bahwa reaktif oksigen spesies ini akan melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama adalah adanya inflamasi dari sel, kemudian adanya disfungsional dari endotelial sel, kemudian adanya nitric oxide yang kemudian ini menjadi toksik untuk sel itu sendiri. Kemudian mitokondria ini akan memproduksi enzim-enzim dan ini juga akan menghasilkan kekakuan dari pembuluh darah dan ini akan menghasilkan hipertensi. Ini adalah gambaran bahwa oksidatif stres ini yang berjalan berkelanjutan, di mana pada fase A ini adalah kondisi lanjut dari oksidatif stres.
Dari berbagai macam mekanisme kalau kita lihat di sini dari nitric oxide maupun dari makrofag, apoptosis, ya kemudian dari hipotesa kolagen, ya penurunan elastisitas pembuluh darah dan lain sebagainya, ini akan menghasilkan aterosklerosis pada fase berikutnya. Dan ini juga perlu kita waspadai. Sehingga boleh dibilang saya ingin menyederhanakan tadi yang saya sampaikan bahwa di balik mekanisme-mekanisme biologi molekuler itu, bahwa stres yang dialami oleh seseorang ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kardiometaboliknya. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi kondisi kejiwaan atau kondisi kesehatan jiwa dari seseorang, termasuk predisposing factor atau triggering factor yang menyertai, ya. Artinya kita hidup di dunia ini tentu saja tidak akan bisa lepas dari stres. Dengan kita melihat latar belakang psikososial dari seseorang, maka kita bisa membantu dia untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang berpotensi menjadikan stres. Sehingga setidaknya kita bisa mencegah munculnya oksidatif stres dan stres seluler. Dan bisa mencegah resiko untuk terjadinya penyakit metabolik. Sederhananya adalah bahwa severe life stress yang kita alami saat ini dalam situasi pandemik itu di otak kita akan direspon oleh paraventricular nucleus, dan ini akan diteruskan lewat jalur mekanisme hormon stres hormonal, kortisol, adrenokortikoid releasing hormone, and so on, ya, termasuk juga mekanisme-mekanisme inflamasi neurologis, neuroinflamasi, maupun mekanisme-mekanisme dari jalur HPA aksis. Kalau ini berlanjut, maka ini akan menghasilkan sebuah masalah di metabolisme, di imun sistem, maupun di kardiovaskular sistem. Untuk itu tentunya kita juga perlu memikirkan bahwa kesehatan mental, meregulasi kesehatan mental ini akan menjadi sebuah bagian yang penting untuk mencegah terjadinya penyakit kardiometabolik. Menjaga kondisi kesehatan kita, memanage kondisi kesehatan kita, mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa kita, di sisi yang lain dari jalur amigdala dan HPA aksis ini tentu saja akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit fisik termasuk kardiometabolik. Dan saya berpikir bahwa kita tidak bisa menghindari stres kehidupan. Kita akan selalu menghadapi stres kehidupan. Setiap waktu, setiap saat. Bisa jadi mungkin latar belakang kita sudah kita lahir dengan stres kehidupan dari keluarga kita, bisa jadi seperti itu. Kita dilahirkan oleh ibu dengan kondisi stres, dilahirkan oleh ibu dengan depresi, kemudian kita mengalami bullying, kita mengalami stres dalam pekerjaan, kita mengalami stres perkawinan, kita mengalami stres di keluarga kita. Bisa jadi mungkin kita tidak bisa menghindari itu. Tapi saya setuju bahwa kita punya pilihan untuk merespon itu. Kita punya pilihan, apakah kita tetap menjadi sehat, menjadi resilience di sini, kita bisa beradaptasi. Kita mungkin istilahnya like dancing in the rain, ya. Jadi bagaimana kita bisa menari dari dengan kondisi-kondisi kita, memanfaatkan apa yang kita punya, potensi-potensi kita, atau kita menjadi sakit, atau kita mengalami gangguan kejiwaan, atau kita mengalami problem fisik. Dan itu menurut saya pilihan. Dan di sini saya mencuplik sebuah review dari ahli psikologis dan ahli endokrin, ya. Beliau melakukan review dari segala hal kegiatan yang bisa membantu kita untuk menjaga kondisi kesehatan jiwa kita, gitu. Ternyata untuk menjaga kesehatan jiwa kita itu tidak semata-mata bahwa kita harus punya perilaku dan melakukan meditasi atau kita melakukan hal-hal yang berbau terapi, gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini, semua aspek yang beliau tulis di sini adalah pola hidup sehat. Gitu. Bagaimana kita mengelola asupan nutrisi kita makan makanan yang sehat. Bagaimana kita punya orang-orang yang cinta kasih terhadap kita. Bagaimana kita punya hobi dan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bagaimana kita dikelilingi dengan komunitas kita yang cenderung positif dan melahirkan banyak hal positif dalam komunitas kita. Kemudian bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Mulai bangun tidur, makan pagi, self-care, membersihkan diri sendiri, melakukan pekerjaan rutin sampai kita tidur kembali. Bagaimana kita meregulasi aktivitas sehari-hari kita. Kemudian bagaimana kita... Waktunya 3 menit lagi, ya. Siap, Dokter, matur nuwun. Berolahraga,
relaksasi, meditasi, termasuk bagaimana kita mengelola kehidupan spiritual kita dan keyakinan yang kita bawa dari keluarga kita atau dari nenek moyang kita. Ternyata dari semua ini, kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata aktivitas-aktivitas ini adalah sesuatu yang rewarding dan motivating gitu. Sehingga ini akan direspon oleh sistem saraf pusat kita dengan menghasilkan neurotransmitter yang baik untuk kita dan menekan neurotransmitter yang toksik untuk badan kita. Jadi artinya apapun yang kita lakukan dalam pola hidup sehat kita itu secara tidak langsung ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik kita. Ini slide kesimpulan saya bahwa sebetulnya saya tidak mau menyimpulkan karena saya yakin teman sejawat itu punya sudut pandang yang luas tentang kondisi kardiometabolik. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa tren masalah kardiometabolik di Indonesia ini meningkat. Stres psikologis ini akan melahirkan stres oksidatif dan stres seluler dan akan berlanjut memberikan resiko penyakit kardiometabolik. Manajemen stres yang efektif, pola hidup sehat merupakan metode untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seperti halnya ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tidak hanya membangun badannya, kita juga membangun jiwanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. No health without mental health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.